Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Indi Utari Dewi di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, untuk kalian, untuk kelas 10, Ibu akan membahas pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia part kedua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat diserap oleh kita semua. Mari silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat ya. Walaupun kita dalam pandemi ini, tapi kita tetap harus belajar dan juga menambah ilmu kita. Nah, untuk pembelajaran sejarah di channel YouTube ini, Ibu akan membahas bagian kedua dari pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Oke, sebelumnya Ibu sudah pernah membahas ini. Jadi jalur-jalur penyebaran agama Islam di Indonesia itu di part pertama ya. Kemudian berdasarkan dakwah itu Ibu menjelaskan di ada 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ya. Nah, kemudian ini juga ada ada beberapa peninggalan atau asimilasi kebudayaan antara antara kebudayaan Indonesia asli dengan Islam. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia ya. Nah, kerajaan ini terakhir adalah Ibu menjelaskan tentang kerajaan Demak. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang Kesultanan Mataram. Nah, ini Kesultanan Mataram berdiri tahun 1586 sampai 1755. Kesultanan Mataram ini terletak di Kota Gede, yaitu sebelah timur Yogyakarta. Nah, pendirinya adalah Ki Ageng Pemanahan. Nah, di bawah pemerintahan Sultan Ageng 1613, Mataram mencapai puncak kejayaannya. Nah, pada tahun 1615, Sultan Agung memulai ekspansinya. Nah, ekspansi ini adalah untuk memperluas wilayah Kesultanan Mataram ya. Bahkan Kesultanan Mataram ini hampir menguasai seluruh Jawa yang berada di bawah kekuasaan Mataram kecuali Banten, Cirebon, Blambangan, dan Batavia. Nah, ini Kesultanan Mataram ya. Nah, pada masa pemerintahan Pakubuwono III, wilayah Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta, yaitu pada tanggal 13 Februari 1755 ya. Nah, ini. Nah, Kesultanan Mataram ini rajanya yang terkenal, rajanya yaitu yang pertama adalah Ki Ageng Pamanahan, kemudian Raden Mas Jolang, dia berkuasa dari tahun 1601 sampai 1613. Kemudian Sultan Agung Hanyokrokusumo dan Sultan Amangkurat I, yaitu 1645 sampai 1677. Nah, ini ada struktur masyarakat yang terdapat di Kerajaan Mataram ya. Yang pertama ada struktur masyarakatnya terdiri dari kelompok ya. Nah, ini terdiri atas kelompok. Yang pertama kelompok keluarga raja atau kaum bangsawan, kemudian golongan elit, golongan non-elit, dan golongan hamba sahaya ya. Yang dimaksud hamba sahaya ini bukannya budak ya, tapi mungkin adalah masyarakat yang biasa ya. Nah, kemudian struktur wilayah Kerajaan Mataram ini dibagi menjadi 3, yaitu Nagari Ngayogyakarta, Nagari Agung, dan Mancanegara.
Nah, komoditas perdagangan utama dari Kerajaan Mataram yaitu beras, gula, kapas, kelapa, dan palawija. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kanan ya, ini adalah peta dari Kerajaan Mataram. Nah, ini ya. Kemudian Mataram ini terbagi menjadi dua ya. Nah, ini yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Dan kita masih bisa lah melihat peninggalan-peninggalannya ya. Dan kerajaan Yogyakarta dan Surakarta ini masih berdiri sampai saat ini. Oke. Nah, pada tanggal 13 Februari 1755 diadakan perjanjian Giyanti, yaitu di Karanganyar, Jawa Tengah. Dengan adanya perjanjian ini, maka berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Nah, pada tahun di tahun 1755 ini Mataram terbagi menjadi dua wilayah ya. Dan bahkan pada tahun 1757 ditandatanganilah perjanjian Salatiga. Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi tiga, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Nah, pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualam. Nah, ini ya ada. Jadi di Mataram ini terbagi sekarang ini menjadi 5 wilayah malahan ya, 4 wilayah lah. Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, kemudian Mangkunegaran, dan yang terakhir adalah Pakualam. Nah, itu adalah masa kerajaan Mataram ya. Mereka terpecah menjadi 4 bagian. Oke, kita lanjutkan yaitu Kesultanan Banten. Nah, ini Kesultanan Banten ini adalah kerajaan Islam di daerah Banten. Nah, ini terletak di Banten Girang sebelah barat kota Serang, Banten. Beberapa raja yang terkenal yaitu yang pertama adalah Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Haji. Nah, ini. Nah, wilayah Kesultanan Banten ini ya bisa kalian lihat di sebelah kanan. Ini ada petanya yaitu Kesultanan Banten. Ya. Oke, kita lanjutkan Kesultanan Banten ya. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu pemerintah pada tahun 1651 sampai 1692, Banten mengalami masa kejayaan. Sebagai kesultanan maritim, Banten semakin mengandalkan dan mengembangkan perdagangannya. Kesultanan Banten resmi dihapus pada 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles ya. Karena kerajaan Kesultanan Banten ini kalah dengan diserang oleh kolonial Inggris dan kalah, maka dikuasailah Kesultanan Banten ini. Kemudian dihapuslah Kesultanan Banten ini oleh Thomas Stamford Raffles. Oke, nah ini adalah Kesultanan Banten ya. Nah, Banten pada masa itu dijadikan sebagai pusat perdagangan internasional, terutama sejak Malaka dikuasai Portugis. Masyarakat Banten terkenal sangat ramah dan terbuka terhadap para pedagang asing. Komoditas ekspor utama Banten adalah lada dan beras. Kaum ulama mempunyai posisi yang sangat penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Nah, di sebelah kanan kalian ini adalah Masjid Agung Banten ya. Dan peninggalan ini masih ada di Banten. Kalau misalnya kalian berkunjung ke daerah Banten, bisa kalian kunjungi peninggalan bersejarah ini ya. Nah, kita lanjutkan. Nah,
Kemudian terjadi konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya bernama Sultan Haji. Ini ketika Banten sedang jaya ya. Nah, konflik tersebut terjadi karena intervensi VOC, yaitu VOC adalah badan dagang badan dagang Belanda ya. Sultan Haji menjalin hubungan baik dengan VOC dan membuat Sultan Ageng kecewa ya. Karena Sultan Ageng berprinsip bahwa kita berdagang, kita misalnya membangun Banten ini tidak usah bekerja sama dengan adanya intervensi asing seperti itu, karena ditakutkan nanti seperti daerah-daerah lain ketika intervensi asing sudah masuk, maka wilayah tersebut akan dikuasai oleh bangsa asing tersebut. Nah, kemudian Sultan Ageng pada tanggal 14 Maret 1683 ini tertangkap lalu ditahan di Batavia ya. Nah, ini. Nah, Ibu kembali dulu ke sini. Dan Sultan Ageng Tirtayasa ini merupakan pahlawan nasional Indonesia ya. Karena dengan dia melawan terhadap penjajah yaitu VOC. Itu ya. Nah, ini adalah Kerajaan Banten. Oke, kita lanjutkan yaitu Kesultanan Goa Talo. Ya, nah ini adanya di Makassar. Nah, kalau kalian lihat petanya itu di sebelah kiri. Di sebelah kiri kalian itu adalah kekuasaan dari Kesultanan Goa ya. Nah, pusat pemerintahan kerajaan berada di Makassar. Beberapa rajanya yaitu Tumapari Sikalona menjadi raja pertama kerajaan Goa Talo. Raja Goa Talo yang pertama memeluk agama Islam adalah Mengerangi Daeng Manrabia yang bergelar Sultan Alauddin ya. Nah, ini Kesultanan Goa. Kesultanan Goa atau Kerajaan Goa Talo mencapai kejayaan pada masa kepemerintahan Sultan Hasanuddin. Nah, Perang Makassar membuat pada tahun 1666 sampai 1669, berarti 3 tahun ya, membuat Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Nah, Perjanjian Bongaya ini menghasilkan atau membuat VOC berkuasa penuh atas Kerajaan Makassar setelah menghancurkan perlawanan Mapasomba. Nah, ini. Nah, Sultan Hasanuddin ini juga termasuk sebagai pahlawan nasional karena beliau melawan penjajahan Belanda ya. Nah, itu. Ini adalah Kesultanan Goa. Nah, ini ya, kalau kalian lihat ya, ini adalah Sultan Hasanuddin yaitu sebagai pahlawan nasional kita. Nah, di kerajaan Kesultanan Goa ini, kaum ulama dan kaum bangsawan memiliki peran penting dalam masyarakat. Masyarakat Goa Talo mengenal pelapisan sosial yaitu anak karung atau karaeng. Kemudian yang kedua adalah Tomaradeka, dan ketiga adalah Ata ya. Ini. Nah, dalam mengatur perdagangan, Kerajaan Goa Talo mempunyai hukum niaga yaitu Ade Aloping Loping Dikarana Pabahiye. Nah, itu ya. Ini adalah hukum dagangnya. Nah, ini tugas untuk kalian ya, mungkin tambahan tugas untuk kalian yaitu mencari, silahkan di komentarnya tuliskan nama kalian, kemudian kelas, tuliskan arti kata Ade Aloping Loping Bikarana Pabahi ya. Nah, itu silahkan di komentarnya nanti sebagai tugas kalian untuk pembelajaran hari ini. Nah, barang dagang utama Kerajaan Goa Talo adalah rempah-rempah, cendana, cangkang penyu, dan beras. Nah, untuk kalian lihat di sebelah kanan, ini adalah rumah tradisional dari kerajaan khas Makassar ya atau Goa. Nah, ini biasanya mereka adalah rumah tingkat rumah yang tersusun tinggi ya, seperti itu. Oke.
Kita lanjutkan yaitu Kesultanan Ternate dan Tidore. Nah, ini Ternate dan Tidore ini terbagi menjadi ada dua kerajaan ya, Tidore dan Ternate. Nah, Ternate terletak di Pulau Gapi, Kepulauan Maluku. Beberapa rajanya yaitu Bab Masyur Malamo, kemudian Sultan Jainal Abidin, kemudian Sultan Babullah. Nah, untuk menjaga kepentingan dagangnya, Kerajaan Ternate membangun persekutuan yang disebut dengan Uli Lima, yaitu persekutuan 5 saudara. Terdiri atas Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate. Dengan Ternate sebagai pemimpinnya. Kalau kalian lihat di ini ya, di peta nih yang sebelumnya, ini ada Seram, ada Boru, ya. Nah, ini adalah persekutuan 5 yang dibangun oleh Ternate. Tuh ya. Oke, kita lanjut ya. Kerajaan Ternate dikenal sebagai pusat rempah-rempah. Pada tahun 1603, Portugis dan Spanyol kembali masuk ke Maluku untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, untuk melawan dari kekuasaan Portugis dan Spanyol, ini Ternate ternyata meminta bantuan kepada VOC. VOC ini berarti Belanda ya. Nah, itu. Nah, selain Ternate ini ada Tidore. Nah, ini kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Tidore, terletak di Tidore, Maluku Utara, dengan pusat kerajaan berada di daerah Gamtina. Lokasi ibu kota kerajaan kemudian dipindah ke Rum Tidore Utara yang diapit Tanjung Mofugogo dan Pulau Mai Utara. Beberapa rajanya yaitu Ciriliati, yaitu Sultan Jamaluddin, kemudian Sultan Mansur dan Sultan Nuku. Nah, pemimpin kerajaan dipilih berdasarkan usulan dari perwakilan 4 marga besar, yaitu disebut Polaraha. Nah, Kerajaan Tidore menjalin persekutuan dengan Uli Siwa. Kalau tadi Ternate itu Uli Lima, sedangkan kalau Tidore ini Uli Siwa. Nah, Uli Siwa ini terdiri dari Makian, Jailolo, Halmahera, Pulau Raja Empat, Kai, dan Papua, dengan Tidore sebagai pemimpinnya. Nah, penduduk Tidore adalah penganut Islam yang taat menjalankan ibadahnya. Masyarakat Tidore memiliki bahasa daerah yang disebut dengan bahasa Tidore. Nah, kenapa Tidore membuat persekutuan Uli Siwa ini untuk melawan atau karena mereka antara Tidore dengan Ternate itu memiliki perbedaan yang saling bertentangan. Nah, untuk itulah karena Ternate membuat Uli Lima, maka Tidore membuatlah persekutuan Uli Siwa ya. Oke. Nah, itu adalah kerajaan-kerajaan yang ada di kerajaan dari kebudayaan Islam ya, yang berada di Indonesia. Nah, itu. Kalau kalian lihat kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini mereka bermata pencaharian atau mayoritasnya adalah perdagangan. Karena itulah mungkin penyebaran agama Islam sangat cepat berdasarkan perdagangan. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang perkembangan agama Islam dan kemudian di Indonesia. Part 2, kalian harus melihat dulu yang pertama, baru lihat yang kedua ya. Nah, kerajaan-kerajaannya. Nah, untuk tugas hari ini, ya, untuk pembelajaran ini yaitu kalian harus cari arti dari ade aloping ngoping bikarana pabahi. Ya. Nah, dengan kalian mencari atau melihat dari pembelajaran hari ini, kalian akan mengetahui bagaimana Islam, terutama Indonesia, begitu banyaknya kerajaan-kerajaan yang memiliki kebudayaan-kebudayaan yang berbeda-beda ya. Nah, itu pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat.
pembelajaran hari ini. Dan ingat bahwa sejarah itu mengajarkan kita untuk menghormati dari pahlawan-pahlawan kita ya. Tadi pahlawannya kan sudah banyak ya yang kalian dengarkan, yaitu ada Sultan Ageng, ada Sultan Hasanuddin. Nah, mereka itu berjuang untuk melawan penjajahan di Indonesia, baik penjajahan Portugis, Spanyol, atau VOC. Nah, tugas kalian sebagai pelajar dan juga sebagai pemuda Indonesia, maka kalian harus menjaga betul yang namanya kemerdekaan Indonesia, ya, dengan mengisinya dengan belajar, kemudian juga mencintai produk Indonesia, mencintai kebudayaannya, ya. Jangan meniru-niru dengan kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita itu, ya. Dan kemudian juga kalian harus hormat dan patuh kepada orang tua, dan juga jangan lupakan yang namanya beribadah menurut agama dan kepercayaan kita ya, karena pertolongan Tuhanlah yang akan membantu kita semua. Oke, itu saja dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Kita nanti bertemu lagi untuk di materi berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sehat selalu, jaga selalu kondisi kalian, dan ingat pesan Ibu selalu cuci tangan, jaga jarak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum.